A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 41 sampai ayat 47. Inna, sesungguhnya kami Allah, anzalna, telah menurunkan, alaika, kepadamu ya Muhammad, Alkitab, akan Al-Quran, linnasi, untuk memberikan petunjuk kepada manusia, bilhaq, dengan hak, dengan benar. Faman ihtada, maka barang siapa yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, falinafsi, maka petunjuk itu manfaat untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, siapa orang yang telah tersesat, fa inna ma yadillu 'alaiha, maka sesungguhnya dia menyesatkan dirinya sendiri. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan tidaklah engkau ya Muhammad atas mereka biwakil, bertanggung jawab. Apa maksud ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kepada kita, surah Az-Zumar 41, menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad untuk memberikan petunjuk. Inna anzalna 'alaikal kitab, sesungguhnya kami menurunkan Alkitab, Al-Qur'an, linnas, bagi manusia, bilhaq, dengan membawa kebenaran. Maksudnya begini ya jamaah, ini saya mengulang aja supaya mengingatkan, kalau kalimat inna dalam Al-Quran ini litakzim, ya, untuk mengagungkan. Sebab ada orang-orang yang melihat celah nih, oh ternyata Allah itu kami, berarti namanya kami itu Tuhannya banyak, ya kan ya. Nah, inilah pentingnya ilmu tafsir. Kami di dalam Al-Quran itu bukan hanya menunjukkan banyak, tapi litakzim, untuk memuliakan, mengagungkan. Jadi bukan kami di sini banyak orangnya, bukan. Ini jangan salah paham nih. Tuh, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sejak kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar, di malam Lailatul Qadr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Kami, berarti kami ini banyak Tuhannya. Padahal kan Allah itu satu, qul huwallahu ahad. Nah, orang-orang melihat celah nih, oh ternyata Tuhan kamu tuh banyak, masih mendingan kami, Tuhan kami cuma 3. Kan begitu. Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya, terjebak kita, akhirnya oh iya ya, ke kami ya berarti banyak ya. Nah ini Pak, pentingnya ilmu tafsir di sini. Jadi kata kami bukan hanya menunjukkan banyak saja, tapi menunjukkan kepada Allah itu litakzim, untuk memuliakan. Jadi Allah itu maha mulia, maha agung. Karena kemuliaan itulah Allah menggunakan kata kami di dalam beberapa ayat. Memang ada juga Allah menyatakan kata aku, innani anallah, sesungguhnya aku ini Tuhan, Allah yang disembah. Nah itu Pak, jadi maksudnya Pak ya, litakzim, untuk memuliakan, untuk memuliakan. Nah kembali lagi, jadi kami, Allah mengagungkan dirinya, menurunkan Al-Quran kepada manusia dengan hak, dengan membawa kebenaran, ya hak. Nah yang unik di sini kan linnas, bukan lil mukmin, bukan lil muslim. Linnas berarti kan bukan hanya orang Islam saja, bukan orang mukmin saja, seluruh manusia. Namanya manusia semuanya, ya, baik mukmin, muslim, muttaqin, munafik, kafir, semuanya. Jadi Quran ini diturunkan memberikan petunjuk bagi seluruh manusia. Manusia yang mukmin, manusia yang kafir, manusia yang zalim, manusia yang munafik, semuanya. Jadi tidak membeda-bedakan, semua yang namanya manusia, ya. Al-Quran ini sebagai petunjuk yang menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Makanya sekarang inilah pentingnya kita ngaji tafsir. Kalau ngaji Al-Quran toh memang dapat pahala, tapi kalau ngaji tafsir itu pahalanya double, berlipat-lipat ganda, karena kita bisa mengetahui isi kandungan Al-Quran,
lalu kita bisa menghayatinya, lalu bisa mengamalkannya dalam keseharian kita. Kalau kita baca ayat saja tahu artinya, akhirnya apa? Kita kebablasan. Akhirnya kita tidak tahu artinya, ya kan? Tidak tahu apa maksudnya. Nah, akhirnya baca Al-Quran rajin, tapi maksiat juga rajin. Dia baca ayat, ya misalnya Allah bay, Allah haram riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dia baca tentang ayat riba, tapi ayatnya dibaca terus. Dia baca Al-Quran, tapi riba juga jalan terus. Nah ini berarti dia tidak bisa mengamalkan Al-Quran karena memang belum tahu artinya atau belum paham isinya. Nah kembali lagi, ya Al-Quran diturunkan kepada semua manusia membawa kebenaran, membawa yang hak. Famanihtada falinafsi, siapa orang yang mendapatkan petunjuk lewat Al-Quran yang ia baca, petunjuk itu manfaatnya itu untuk dirinya, jadi bukan untuk Allah. Jadi harus diingat nih, kita ini beribadah bukan untuk Allah. Kita melaksanakan perintah Allah bukan untuk Allah. Kita baik, soleh bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Falinafsi. Allah itu tetap maha gagah, maha perkasa, walaupun kita nggak ibadah. Allah maha agung, maha mulia, walaupun kita beribadah. Jadi nggak ada kaitannya dengan ibadah kita. Ibadah kita, laksanakan perintah Allah itu untuk diri kita sendiri. Jadi bukan untuk Allah, nggak ada kaitannya. Untuk diri kita sendiri. Allah itu maha perkasa, maha agung. Kebalikannya, wa man dhalla fa innama yadullu 'alaiha. Siapa orang yang tersesat, maka sesatnya untuk dirinya sendiri. Artinya kerugian itu untuk dirinya sendiri. Ruginya dia, celakanya dunia akhirat karena dia yang dijauhkan, dia yang menyesatkan diri sendiri, Pak. Jadi begini ya, semacam ini air. Ini kan ada bapak, ada kopi, ada teh. Itu kan dari teko kan? Tekonya isinya apa? Kalau tekonya isinya air putih bening, maka turun jadi bening. Kalau isinya teh, maka turunnya teh. Kalau kopi isinya kopi. Begitu pula dengan ucapan kita, dengan kelakuan kita, itu bagaimana hati kita. Yang hati yang mendapat hidayah petunjuk, maka ucapannya pun baik, mengamalkan perintah Allah. Tapi ketika mendapatkan kesesatan, ditutup hatinya, maka melakukan kesesatan. Makanya pentingnya menjaga hati itu, yang membersihkan hati itu. Nah ini sekarang saya lagi dapat ilmu dari Dr. Jaidul Akbar, ya, namanya terapi minum air hangat sebelum sholat 5 kali, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum isya, sebelum subuh. Ya setiap hari sebelum zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 kali minum air putih minimal segini nih, segini minimal segini nih. Itu Pak detoksifikasi racun, menghancurkan racun dalam diri kita sebelum sholat. Jadi minumnya itu sebelum sholat, ajan berkumandang atau sebelum ajan kita minum air putih hangat segini. Yang sekarang kan banyak penyakit yang aneh-aneh ya. Masih muda, masih anak kecil udah cuci darah, diabetes. Bocah kecil SD sudah diabetes. Kalau dulu kan diabetes kan penyakit orang tua ya. Cuci darah orang udah tua gitu, udah 70 tahun. Ini umur 15 tahun, ya kan 8 tahun. Kenapa? Karena minumannya banyakan yang yaitu yang hancur-hancuran Pak. Sekarang makanan, minuman, jajanan itu luar biasa. Makanya salah satu caranya untuk membersihkan racun dalam diri kita, putih hangat. Jadi hangat ya, bukan dingin, bukan ambar, hangat air putih hangat. Air putih nggak ada apapun, nggak ada apa-apa. Sebelum sholat, mau zuhur, mau asar. Nah ini saya udah ngamalin seminggu, ada kerasa badan lebih enak. Nah kalau sakit, ada ramuan-ramuan tuh. Ramuannya di dapur kita Pak. Sereh, jahe, kunyit. Itu Pak, itu aja kita. Iya, itu press badan Pak. Masuk angin hilang, apa hilang? Saya ngamalin tuh. Kelapa hijau atau air kelapa aja, air kelapa biasa, air kelapa nih, sereh, jahe, kunyit. Itu masuk fresh badan itu. Kan di rumah banyak Pak. Saya beli di tukang sayur 5.000 itu bisa 2 minggu tuh nggak habis tuh serai sama jahe, sama kunyit 3 tuh, serai jahe kunyit sama air kelapa direbus, diminum, badan enak banget, masya Allah. Ya, itu diantar. Artinya memang kita kembali ke alam dah.
Sebab kalau minum-minuman obat-obat pil-pil itu Pak, ya memang sih langsung sembuh, cuma merusak ginjal. Itu almarhum Hendra tuh yang belum lama wafat ya, yang di dekat rumah Ustaz Saripudin. Dia kan cuci darah tuh, ya ginjal. Dia awalnya punya penyakit jantung, lalu kan konsumsi obatnya itu banyak banget obatnya. Akhirnya obat yang dikonsumsi itu kan menyerang ginjalnya akhirnya, dari jantung ke ginjal. Karena minuman yang dari obat-obat kimia itu Pak memang bagus, cepat sembuh, cuma berpengaruh kepada ginjal. Ginjalnya bekerja hancur akhirnya. Cuci darah seminggu 2 kali nggak kuat. 3 bulan kalau nggak salah kata ibunya Allah panggil. Ya memang sih umur itu Allah yang sudah tentukan, tapi kita harus berikhtiar supaya sehat. Nah itu diantara. Nah itu Pak, umurnya baru 39 tahun, udah banget kan? 39. Semalam saya tahlilan dekat rumah Ustaz Saripudin, masih muda Pak. Nah itulah makanya pentingnya kita jaga kesehatan, olahraga. Pak Haji Sanusi ya, apa namanya, goes, jalan kaki lah, pokoknya olahraga aja, namanya olahraga terserah. Itu juga berpengaruh. Seperti orang tua-tua kita dulu, itu ustadz ke orang-orang umurnya 100 lebih, ngerokoknya berat, tapi macul, tapi kok sehat gitu. Ngerokok umur 100 tahun, tapi kok sehat. Karena bukan hanya ngerokok dia, karena dia macul pagi-pagi, sehat, minumannya minum air kelapa. Jadi racun rokok itu hilang. Kenapa yang muda-muda sekarang banyak yang mati? Yang rokoknya memang juga rokok juga, olahraganya kurang, minuman yang nggak benar, ya udah begitu Pak. Jadi ternyata orang tua kita merokok tuh nggak pengaruh, karena memang minumannya sehat, air kelapa. Terus setiap pagi udah olahraga, di jam segini udah berangkat ke sawah, ya kan ya. Kalau kita berangkat ke ranjang tidur, ya penyakit. Makanya tidur yang nggak boleh itu tidur habis subuh, tidur habis asar, tidur habis maghrib. Tuh 3 waktu tuh jangan aja tidur. Nih 3 waktu, walaupun nggak haram ya, makruh hukumnya. Ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib, tuh 3 waktu jangan tidur. Kecuali terpaksa banget ya, itu 3 waktu jangan tidur. Terpaksa banget tidur nanti habis duha lah, jam 9-an, itu masih dibolehin. Terpaksa banget tidur sebelum asar masih boleh, yang penting jangan kebablasan. Terpaksa tidur ya habis sisa, yang paling bagus habis sisa tuh tidur. Ya kadang kita mah salah ngatur pola tidur, akhirnya penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit pikun. Nah, kenapa? Habis subuh tidur, ya kan penyakit Pak. Kata orang tua kita dulu apa itu Pak? Rezeki ini dipatok. Nah ya benar kan. Orang subuh-subuh orang pada jalan, dia mau tidur. Nah kembali lagi, jadi petunjuk, hidayah, kesesatan itu ya untuk kita. Jadi bukan untuk Allah, sekali lagi bukan untuk Allah. Semua orang tersesat kafir semua, Allah tidak rugi. Semua orang soleh semua, Allah nggak untung. Keuntungan kerugian itu untuk dirinya sendiri. Ya kan? Wa ma anta alaihim biwakil, dan tidaklah kamu yang Muhammad bertanggung jawab. Rasulullah itu tugasnya menyampaikan pada ustadz, kiai, ajengan, tugasnya dakwah. Ketika orang nggak mau, ya itu mah kembali kepada orangnya. Ya, tidak ada tanggung jawab setelah menyampaikan dakwah. Ayat 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamuz fi manamiha. Ialah Allah yatawaffal anfus, yang mewafatkan, yang mematikan jiwa-jiwa, nyawa-nyawa, hina mautiha, ketika matinya. Wallati lam tamuz, yang tidak mati, fi manamiha, dalam tidurnya. Wa yumsikul lati qada 'alaihal mauta, maka dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan alainya kematian selama-lamanya. Wa rizqul ukhra, dan dialah yang melepaskan jiwa yang lain ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditetapkan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya demikian itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Itu terjemahnya. Mari kita lihat tafsir yang saya pakai Pak, tafsir Ibnu Katsir. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kecuali kalau ngajinya pakai laptop ya. Nah, kalau Bapak mau ikut tuh silakan di Masjid Al-Maghfirah Gandaria Jakarta. Karena jamaahnya ada yang profesor Pak, makanya persiapan luar biasa. Tuh minimal saya tafsir 4 tafsir tuh jelasin. Tafsir Jalalain, tafsir Muyassar,
tafsir Misbah Qori Shihab, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Departemen Agama. 5 tafsir itu minimal tuh 4 atau 5 tafsir. Itu ngajinya Pak, masa orang-orang elit namanya kan ya. Kita persiapan kayak orang mau perang gitu, bikin makalah dulu kayak orang kuliah lah. Ya, bikin kuliah. Kita kirim makalahnya, kuliahnya ke grup WA. Jadi dia nanti baca gitu. Jadi dia baca di WA, di handphonenya. Nah, dia tanya jawab. Ya kalau Bapak mau ikut silakan tuh setiap Kamis pertama kedua. Ya mau ikut silakan. Kamis pertama kedua sampai habis ini sama seperti ini ngaji selesai Israq, sholat Israq lalu sarapan pagi. Setiap Kamis pertama kedua. Ya, bulan depan berarti September. Berangkat 3:30 kalau mau ikut setiap Kamis. Itu benar-benar ngajinya benar-benar tuh ya. Tafsirnya sampai 5, bayangin Pak. Tafsir sampai 5 tafsir. Cuma sekarang enak nih, model sekarang kan enak, ada handphone apa, kita tinggal ngutip-ngutip doang kan. Ngutip lewat di apa namanya copy paste. Kalau zaman dulu 5 kitab berarti kita mau goyong waktu dulu perjajah. Karena mau enak Pak. Di handphone aja 5 kitab udah ada, bisa. Yang penting kita rajin itulah pentingnya anak-anak kita terus kuliah terus sampai S3 gitu supaya nanti dia banyak dapat ilmu yang beda di zamannya gitu. Nah, itu. Ya Bang ya. Terus kuliah tuh Bang Udin anaknya. Kalau bisa jadi doktor. Ya. Dulu saya pernah Pak S3 Pak. Cuma karena keberatan bawanya es balok kan ya. Akhirnya nggak jadi cuma 2 doang bawanya. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang menetapkan seseorang itu wafat, meninggal dunia. Karena memang Allah ketika kita di alam rahim Pak, itu sudah ditetapkan kita Pak. Makanya ada orang mati habis umurnya masih bayi. Ada kan ya? Ada, banyak, bukan 1-2 orang. Ada yang mati usianya balita, ada yang mati usianya anak-anak, ada yang remaja, ada yang sakitnya parah, aki-aki, kakeknya, neneknya, yang mati cucunya, banyak gak Pak? Banyak. Harusnya kan yang mati engkongnya ya, anaknya yang cucunya yang mati. Ya kan, yang sakit bertahun-tahun sehat, gak mati-mati. Yang sehat mati. Kenapa? Karena umur itu Allah yang tentukan tuh. Allahu yatawaffal anfus. Dialah Allah yang memegang, yang mewafatkan jiwa ketika dia mati. Ketika mati Allah yang menentukan. Makanya kita tidak tahu kapan kita mati. Orang beriman itu tidak takut mati, tidak berani mati, tapi dia mempersiapkan mati. Kita berani mati kalau belum saatnya belum mati. Kita takut mati belum saatnya nggak mati-mati. Ya kan ya? Ada orang sampai bunuh diri 4 kali nggak mati-mati, emang belum waktunya. Bunuh diri 4 kali nggak mati-mati. Ya Allah, harus diingat Pak ya. Ini buat kalau kita punya masalah apapun beratnya, jangan sampai bunuh diri. Sebab kalau bunuh diri selama-lamanya neraka tuh orang. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai dah. Berat masalah keluarga, masalah ekonomi, apapun. Nggak ada yang berat sebenarnya. Kita yang merasa berat, setan masuk tuh. Makanya banyak orang bunuh diri kan. Ada satu keluarga bunuh diri lompat, ya kan. Ada yang minum racun, ada yang nabrakan diri. Ada ya Allah. Jangan ya Pak ya. Maka pentingnya kita ngaji nih. Kita ngaji, kita miskin, kita kaya, alhamdulillah. Kemarin saya ceritain tuh ada di Masjid Ar-Rahmat. Ini cerita nyata nih Pak. Ada aki-aki rumahnya rewet, kecil rumahnya. Orang miskin kan hidupnya sendiri karena istrinya sudah meninggal dunia, anaknya juga sudah meninggal, dia tinggal sendiri. Ya, sebatang kara lah. Ya. Lalu dia menempati rumah yang kecil tuh. Dia tugasnya menjaga tanah orang kaya lah, tapi dia tugasnya menjaga aja, ya kan? Tapi dikasih rumah kecil rumahnya. Ketika itu ada orang kaya raya nih, orang kaya banget, kekayaannya berlimpah lah, rumahnya banyak, mobilnya banyak, kaya banget. Lalu dia melihat, dia ingin membeli tanah itu tuh, dia memang orang kaya, nyari tanah di mana-mana. Tapi hidupnya gelisah, banyak uang tapi gelisahnya luar biasa. Satu saat dia melihat rumah kecil reot di pinggir rumah itu, di pinggir tanah itu. Lalu dia nyelinap,
ada orang lagi sholat. Waktu itu waktu duha, lagi sholat duha. Selesai sholat duha, alhamdulillahirabbil alamin. Rakaat yang berikutnya, selesai sholat duha, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dia doa. Kemudian bapak itu, orang tua, orang kaya itu tok pintu. Assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Silakan Pak masuk. Orang itu masuk. Orang kaya ini masuk ke rumah aki-aki yang rumahnya kecil itu. Ada yang bisa saya bantu? Apa namanya? Dia nanya dulu, Pak, Bapak yang punya tanah ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan Pak, saya hanya penjaga tanah sini. Nanya. Akhirnya kok bingung nih. Bapak tadi ngomongin apa ya? Tadi sebelum saya ke rumah ini, sebelum saya lihat tanah ini, saya melihat Bapak sholat. Selesai sholat, Bapak alhamdulillah. Rakaat yang berikut selesai sholat, alhamdulillah. Saya masuk ke rumah, ke sini, assalamualaikum. Sebelum Bapak jawab salam, kok Bapak alhamdulillah. Saya ngomong, Bapak alhamdulillah. Kok Bapak alhamdulillah terus? Kenapa Bapak alhamdulillah? Apa jawabannya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibah. Nikmat apakah yang kudustakan selama ini? Allah berikan nikmat yang begitu banyak. Nangis orang itu. Ini dakwah yang luar biasa. Baru saya ini menerima. Allahu Akbar. Saya ini Pak, uang berlimpah, harta di mana-mana, rumah di mana-mana. Saya tidak pernah bersyukur kepada Allah. Bapak rumah rewat, udah tua, nggak punya siapa-siapa. Tapi yang Bapak ucapkan selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya dia pulang, ketemu istrinya. Udah, makasih Pak ya, pulang, pamit. Pulang ketemu istrinya. Dia nangis ketemu istrinya, dia istighfar. Kenapa? Kok nggak biasa-biasa ya Pak? Kok pulang ke rumah istighfar, sholat? Saya dapat ilmu, dapat sesuatu yang luar biasa hari ini. Apa tuh? Diceritakan oleh suaminya. Saya ketemu aki-aki, orang miskin, rumahnya rewat, selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah terus. Kenapa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibah. Nikmat apakah yang dustakan selama ini? Akhirnya kan, ya, akhirnya keduanya taubat kepada Allah, istighfar, minta ampun atas apa yang selama ini. Kenapa hidupnya gelisah? Karena dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Akhirnya suami istri ini kembali ke orang tua tadi. Seperti biasa tuh. Assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin. Masuk lagi, dia ngomong alhamdulillah. Dia jawab alhamdulillah terus, baru dia jawab. Setiap ngomong tuh alhamdulillah terus. Pak ya, saya hari ini bersama istri banyak dapat ilmu. Ilmu apa? Saya nggak ngajarin apa-apa. Dari apa yang sikap Bapak itu, itulah ilmu yang sebenarnya saya dapatkan. Mulai saat ini seluruh harta saya untuk Allah, untuk di jalan Allah. Maaf Pak ya, ini bukan Bapak takut tersinggung. Silakan Bapak pilih rumah yang mana Bapak inginkan. Lalu Bapak fokus ibadah, nggak usah ngapa-ngapain. Seluruh kebutuhan Bapak kami akan siapkan. Alhamdulillah. Tetap alhamdulillah terus dia. Alhamdulillah. Apa cerita? Ini kita nyata Pak, kisah nyata Pak. Ada orang yang dapat itu, tapi saya nggak sebutin namanya. Jadi artinya adalah ternyata kenikmatan itu ketika kita selalu bersyukur kepada Allah. Bukan masalah banyak hartanya, bukan masalah kita kaya miskin, tapi kita bersyukur enggak sama Allah. Kalau kita bersyukur sama Allah, apa kata janji Allah kan dalam Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku tambah lagi nikmat Allah. Nikmat itu bukan hanya harta, bisa jadi nikmat apa? Nikmat ibadah, nikmat nikmat berkeluarga, nikmat sehat. Wah, nikmat. Tambah Allah, tambah lagi. Tapi kalau kufur, mengingkari nikmat Allah, ajab itu bukan hanya di akhir Pak, di dunia juga ajab. Ajabnya apa? Penyakit gak kunjung sembuh, ya kan? Gelisah hidup. Nah, itu kan seperti Bapak tadi yang kaya itu gelisah hidupnya. Sekarang berubah total ketika dapat ilmu tadi. Ilmu apa? Ilmu alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ya. Ini ilmu yang dahsyat ini Pak, ilmu yang dahsyat. Saya dengar ayat ini Masya Allah. Langsung kadang-kadang malu sama Allah itu. Allah kita kasih banyak banget kok masih gak bersyukur juga kan. Makanya almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Allah ghafirlahu, murabi tercinta, beliau itu Pak sehari semalam sujud syukur 9 kali. Sujud syukur 9 kali. Setelah sholat wajib 5 kali, 5. Setelah sholat duha 6, setelah sholat tahajud 7, setelah sholat qabliyah ba'diyah banyak, bahkan bisa lebih. Apalagi kalau dapat nikmat, habis ibadah aja sujud syukur beliau 9 kali minimal tuh.
Kita boro-boro ya. Pemain sepak bola aja habis ngegolin sujud syukur ya. Kita mau boro-boro. Mulanya itulah. Ternyata dengan sujud syukur, dengan alhamdulillah, hidup itu nikmat, Pak. Jadi nikmat aja hidup tuh. Kita sehat, kita sakit, enak. Kita banyak masalah, lagi masalah pun lagi enjoy aja hidup, nikmat aja. Jadi nggak ada yang berat. Berat itu ketika nanti di padang mahsyar. Seberat-beratnya masalah kita nanti itu di akhirat. Ya, di sini masih enak Pak. Makanya ya selalu bersyukur pada Allah. Nah, kembali ke ayat ini. Jadi Allah telah tentukan seseorang itu kapan matinya. Ya, nanti dikumpulkan. Nah, ini di ayat ini dijelaskan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ija'awa ahadukum ila firasi falyanfud bidahilati izari. Apabila di antara kalian mau tidur nih, ini sunnah mau tidur nih. Karena kita kan nggak tahu, bisa jadi kita habis tidur mati kan. Rasulullah menjelaskan, kau mau tidur, rapikan tidur dulu, rapikan. Jadi maksudnya tidur itu jangan berantakan. Mau tidur itu Pak, bantal, kasur, spray dirapihin dulu, rapihin dulu. Ini nih mau tidur ya, rapihin dulu. Kemudian ya, karena kotoran yang ada di tempat kita tidur itu membuat kita meninggal dalam keadaan sul khotimah. Makanya kalau mau tidur itu bantal, spray, semuanya rapi, bersih, kalau bisa wangi. Kemudian ya, setelah itu kita baca dalam keadaan wudu, tidur dalam keadaan berwudu. Kemudian kita membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, minimal itu. Baca sholawat 10 kali, lalu kita tiupkan. Jadi bacanya begini Pak nih, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ya, sholawat 10 kali, baca doa tidur, Bismillahirrahmanirrahim, tiup, bukan diludahin, ditiup. Ludah ntar kotor, tiba tiup, kita usap dari kepala, wajah, badan, sampai kaki, sampai tangan, sampai kita usap. Baru kita tidur, wajah menghadapkan ke kiblat. Jadi kaki di sana nih kiblat nih, kaki di sana, kepala di sini, lalu menghadapkan ke kiblat. Wah, rajang, saya nggak begitu Ustaz, rubah sekarang. Jangan sampai kaki kita menginjak kiblat. Jadi sunahnya Pak tidur tuh kayak orang meninggal kan? Orang meninggal gimana kan? Kakinya sebelah sana. Sebelah sana apa namanya apa tuh? Kidul. Kepala sebelah sini. Lalu wajahnya di kekiblatin begini. Maaf nih, saya jadi gitu tuh. Wajahnya ke sana gitu. Itu sunahnya tidur. Cuma boro-boro ya. Ini hal-hal yang sederhana tuh. Nah, setelah itu doa tadi. Atau doa yang diajarkan Nabi nih, panjang nih doanya nih. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfahu in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfazha bima tahfazu bi ibadaka salihin. Ya Allah, dengan nama Allah aku letakkan lambungku, jiwaku menyebut nama dia ya. Jika engkau memegang jiwaku maka silakan, jika engkau melepaskannya maka peliharalah. Karena ruh kita kan ya, ruh kita itu ketika tidur itu sudah di alam ruh Pak. Makanya kita minta. Makanya selesai itu kan baca apa? Selesai kita bangun, alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana linusur. Lalu membaca surah Ali Imran 190 sampai 200. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Enggak hafal Ustaz? Di handphone aja. Saya aja kadang-kadang enggak hafal. Di handphone kita buka, kan masih batal, kan handphone bukan Quran. Kita cari surah Ali Imran 190 sampai 200. Baru setelah itu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu yuhyitu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu semua Pak. Dunia akhirat Allah berikan kepada kita, kenikmatan hidup. Masya Allah. Barulah mandi. Jadi habis bangun tidur mandi. Mandinya jangan kepala. Pertama mandi adalah kaki. Kaki dulu Pak. Kenapa banyak orang meninggal di kamar mandi? Karena habis mandi langsung kepala. Jangan. Kaki dulu diguyur, kaki, terus ke badan, baru punggung, terus kaki yang kiri ke badan, punggung, baru kepala, terakhir kepala itu. Ya, kecuali mandi janabah, mandi junub itu beda. Mandi junub kan sunahnya kan wudu dulu kan, wudu dulu. Walaupun ya sunahnya wudu dulu baru mandi junub Pak, wudu dulu baru mandi junub. Ya, baru itu. Nah, itu sunahnya begitu. Masya Allah. Oh, nikmat hidup itu. Ya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seorang itu mati
baik di dalam tidurnya atau Allah telah tentukan ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini semuanya adalah bukti keagungan Allah, kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. 43. Amit takhaj min dunillahi syifa'a, ataukah mereka menjadikan selain Allah sebagai penolong? Qul, kata oleh Muhammad, awalau kanu la yamliku syai'aw wa la yaqilun. Apakah mereka bisa menolong, para patung-patung itu bisa menolong? La yamliku syai'an, tidaklah mereka memiliki sedikit pun, wala yaqilun, dan tidaklah mereka berpikir. Ini ayat tentang orang-orang yang menyembah selain Allah. Kalau waktu di zaman Nabi itu patung, berhala. Kalau sekarang menyembahnya apa? Harta, jabatan, wanita, Toyota, apalagi onta. Dulu zaman onta ya. Kalau sekarang tuh nih yang disembah nih, bayangin nih, lebih banyak pegang ini apa pegang ini Pak? Nih, ayo. Nih, nah kecuali ini isinya Al-Quran, tafsir kayak begini, ini nggak masalah dah. Iya, cuma masalahnya yang dilihat tuh banyakkan WA dibandingkan Al-Quran. Yang dilihat banyakkan Instagram, status orang daripada baca Al-Quran. Iya, ini setan gepeng. Tapi setannya bisa bermanfaat. Isinya kita rubah, isinya dengan Al-Quran, tafsir, ya kan, hadis gitu Pak. Jadi ini pisau lah. Pisau ini sesuai dengan siapa yang megang. Nah, kembali lagi ya. Jadi dulu orang-orang menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan. Kalau sekarang Tuhannya bukan patung lagi. Tuhannya adalah alat-alat yang sekarang ada nih. Ya. Makanya Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad, ya, apakah mereka bisa menolong? Apakah patung itu bisa menolong? Karena patung itu tidak memberikan kekuatan sedikit pun, ya kan? Patung tidak memberikan kekuatan, boro-boro kekuatan, dia sendiri nggak bisa bergerak. 44. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, ya Muhammad, lillahi syafa'ah, milik Allah segala bentuk pertolongan, jami'a seluruhnya. Jadi yang bisa menolong itu hanya Allah. Makanya dalam ayat kursi apa? Kita bacakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wal ardi, man dzal ladzi yashfa'u indahu bi'izni. Jadi yang bisa berikan syafaat itu hanya Allah. Kecuali hamba Allah yang Allah izinkan memberikan syafaat. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka biizni itu izinnya Allah. Jadi yang mendapat stempel yang memberikan syafaat itu yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada intinya syafaat itu milik Allah. Allah lah yang memberikan syafaat, pertolongan. Tolong Allah yang menolong kan? Yang menolong ketika kita sakaratul maut, yang menolong ketika kita hadapi masalah hidup, yang menolong ketika kita di kubur, di padang mahsyar, Allah yang menolong. Jami'an semuanya. Lahu mulkus samawatul ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kalian semua dikembalikan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi makanya kita harus yakin semua yang menolong apapun yang kita alami hanya Allah. Ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukirallah, dan apabila disebut nama Allah, wahdahu satu-satunya Allah, istama'azzat, maka pasti menjadi kesal qulubul ladzina la yu'minuna, hati orang-orang yang tidak beriman bil akhirah, terhadap akhirat. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi, dan apabila disebutkan, ini mungkin jam ngaco kali ya. Ini jam ini. Ah, bener ya? Ini udah jam 5.49, ini baru jam 5:10. Oh, jam ini ngaco. Bener ya? Makanya saya ngeliat ini mulu tadi, kok lu 5:10 gitu. Oh, yang di sono ya. Masa yang ini jam ini. Berarti ngaco ya ini. Yang udah bener ya, nah, 49 kan? Batunya habis. Iya. Batunya banyak. Ya Kak, batu banyak banget tuh yang bekas-bekas itu, bekas mik. Iya, memang tuh di Kolbun Salim. Iya. 49 ya. Udah 50 sekarang 50 ya. 10 menit lagi ya. Benar makanya melihatin itu, oh masih lama amat ini ngaji baru 10 menit. Padahal kita udah lama ngaji tadi kan.
apabila disebut nama Allah, ya, maka ya orang-orang yang menyembah selain Allah itu kesel gitu. Kesel banget ya, menjadi kesel. Kenapa? Karena hati memang tidak beriman kepada akhirat. Jadi waktu di di zaman jahiliyah, Pak, kalau disebut nama Allah itu mereka kesel banget tuh. Kesel banget. Tapi ketika disebut nama-nama Tuhan selain Allah, ya kan? Ya staf mereka gembira. Mereka gembira. Seperti ini sederhana lah. Kemarin kan 17 Agustus ya. 17 Agustus itu sebenarnya haul, Pak. Haul untuk para pahlawan. Para pahlawan yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan para pahlawan, Pak? Doa, Al-Fatihah, Yasin. Ini menjoget, dangdutan. Ini namanya para pahlawan ini. Kira-kira gembira nggak tuh? Seneng nggak tuh? Kesel banget. Orang gua pengen butuh doa oleh lo, malah gua dijoget-jogetin. Astagfirullahaladzim. Jadi 17 Agustus itu Pak haul. Kalau kita tuh haul tahlilan, bacain doa untuk almarhum Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu yang dibutuhkan. Joget-jogetan. Astagfirullahaladzim. Kita rubah lalu saya. Ini pengkhianat namanya nih. Pengkhianat kemerdekaan. Masa para pahlawan dijoget-jogetin? Contoh sederhana lah, kita nih orang tua kita meninggal dunia. Ya, haul misalnya, kan setahun meninggal kan. Lalu dibacain dijoget-jogetin, gini bukan orang tua tuh, Pak. Dijoget-jogetin, didangdutin, gimana orang tua yang di alam kubur tuh? Anak durhaka lo tuh. Gua pengen doa lu Al-Fatihah mau dijoget-jogetin. Astagfirullahaladzim. Dan ini banyak, bukan di sempat sini, di mana-mana. Di mana-mana kan? Di mana-mana. Tapi sekarang udah mulai Pak, saya udah sadar kan, udah mulai Pak. Alhamdulillah. Makanya rubah lah ya 17 Agustus dengan doa, dengan zikir. Lomba-lomba boleh nggak? Boleh lomba-lomba mah. Lomba-lomba kan itu bagian dari ekspresi kegembiraan, boleh aja, ya kan? Kegembiraan. Yang penting lomba yang tidak yang mengundang maksiat gitu ya. Ya, lomba panjat pinang boleh. Sebenarnya MUI melarang panjat pinang. Yang boleh itu pinang dulu baru panjat. Canda, Pak. 46. Walillahu mafatiras samawati wal ardh alim ghaibi wasyahada. Katakanlah ya Muhammad, Allah lah pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Yang gaib Allah tahu, yang nampak juga tahu, apalagi yang tersembunyi Allah tahu, apalagi yang nampak terang-terangan. Makanya kesadaran Allah bersama kita itu harus ada dalam diri kita, Pak. Namanya ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Bersama Allah dimanapun kita berada. Lagi rame bersama Allah, lagi sendiri bisa gak kita bersama Allah? Lagi di kamar mandi bisa gak bersama Allah? Nah, ini yang ujian iman itu, Pak. Ketika kita sendiri, nah itu tuh, bener gak? Megang handphone di kamar sendiri, yang kita lihat Al-Quran apa film porno? Yang kita lihat ya tafsir apa yang manfaat gitu, apa film-film yang poro-poro, YouTube yang poro-poro. Itu di situ tuh iman tuh. Itu ma'iyatullah. Maka di sini Allah tahu yang tersembunyi, Allah tahu yang nampak. Anta tabaina ibadi, engkau lah ya Allah yang memutuskan di antara hamba-hambamu fima kanu fi yakhtalifun, terhadap urusan yang mereka berselisih, yang mereka berbeda pendapat. Jadi Allah yang memutuskan. Terakhir ayat 47. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'a. Seandainya ya, walaupun anna lil ladzina, sesungguhnya orang-orang zalamu yang mereka berbuat zalim, ma fil ardi jami'a, segala apa yang ada di bumi seluruhnya, wa mislahu, dan ditambah lagi sebanyak itu, mau bersamanya, labtadau bihi, tentu mereka akan menebus diri mereka dengannya, min su'il azab, dari seburuk-buruknya siksaan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, apa maksud ayat ini? Sekiranya nih Pak, orang-orang zalim, orang-orang yang berzalim siapa itu? Pemimpin yang zalim, suami yang zalim, guru yang zalim, ustadz yang zalim, ya, hakim yang zalim, polisi yang zalim, RT yang zalim, lurah yang zalim, camat yang zalim, wali kota, terus gubernur, presiden, menteri yang zalim. Pokoknya orang-orang zalim siapapun itu, ya, mempunyai segala yang ada di bumi, apapun ada dia, karena saking kayanya dia.
saking kayanya semuanya ada, emas boleh dia punya. Niscaya ketika nanti diazab oleh Allah tidak bisa menembus sedikit pun, nggak bisa dianuin, nggak bisa dibayar, disogok tuh malaikat. Hai malaikat nih, gua punya uang nih 1 triliun supaya gua nggak disiksa di alam barzah. No way, jangankan 1 triliun, seluruh bumi nggak ada apa-apanya. Tuh, ya, nggak ada apa-apanya, Pak. Orang yang paling kaya aja dulu di dunia, Qarun aja ditenggelamkan oleh Allah, apalagi cuma kayanya punya 1 pulau doang, nggak ada apa-apanya. Ya, dan jelaslah wa badalau minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan menjadi jelas bagi mereka dari Allah malam yakun yahtasibun, siksa yang belum mereka perkirakan sebelumnya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya ya Pak ya, orang-orang zalim walaupun kaya raya ataupun kekuasaannya besar, nanti di yaumil kiamah nggak ada yang bisa menolongnya. Dia nyogok dengan kekayaannya, nyogok dengan kekuasaannya, tidak akan bisa. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami ayat-ayat hari ini, Az-Zumar ayat 41 sampai Az-Zumar 47. Insyaallah minggu depan Az-Zumar ayat 48. Wallahu a'lam bishawab.